Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Purnaka dari kelas 1 PA. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang sensor. Sensor adalah perangkat yang menerima dan merespons suatu sinyal. Sinyal ini harus berupa beberapa jenis energi seperti energi panas, cahaya, gerak, listrik, atau reaksi kimia. Setelah sensor mendeteksi suatu atau lebih dari sinyal ini, input sensor mengubah jadi representasi analog atau digital dari sinyal tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, ada beberapa dapat melihat bahwa sensor digunakan dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendeteksi dan mengukur berbagai kondisi. Apa saja sensor yang Anda kenal atau gunakan setiap hari? Manusia Manusia secara alami memiliki 5 jenis sensor yang berbeda. Yang pertama ada mata, mendeteksi energi cahaya. Terus ada telinga, mendeteksi energi akustik atau energi suara. Lidah dan hidung mendeteksi zat kimia tertentu atau bisa menghirup zat tersebut. Kulit mendeteksi tekanan dan suhu. Mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit menerima sinyal ini, kemudian mengirim pesan ke otak yang menghasilkan respon. Misalnya, ketika Anda menyentuh piring panas, otak akan yang menerima tahu bahwa piring itu panas, bukan kulit. Unit ini menjelaskan konsep dasar sensor dan memperkenalkan beberapa jenis sensor, baik dalam skala makro maupun mikro. Inilah kunci. Di sini akuator, jenis transducer yang mengubah energi menjadi gerak. Energi mengubah energi meliputi listrik, mekanik, hidrolik, pneumatik, kimia, termal, gravitasi, dan radiasi. Mekanis berhubungan dengan mesin atau alat. Optik berkaitan dengan sifat dan perilaku cahaya serta interaksi cahaya dengan materi. Fotoelektrik, efek listrik yang disebabkan oleh cahaya. Transducer, perangkat yang mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Biasanya sensor mengubah energi sinyal yang dikenal menjadi output listrik, baik dalam bentuk analog maupun digital. Sebagai contoh, sensor suhu yang bisa digunakan dalam termometer. Termometer merkuri mengukur suhu dengan mengendalikan sifat merkuri yang mengembang atau menyusut saat dipanaskan atau didinginkan. Misalnya, suhu ini mendeteksi suhu badan kita. Apabila suhu badan kita panas, maka di sini akan menunjukkan angka-angka yang ada di sini. Dalam banyak sensor, membandingkan sinyal input dan output transducer mengukur perubahan dan merespon dengan output yang sesuai. Sebagai sensor suhu, terus ada termometer kita mengukur transducer, misalnya termokopel untuk mengubah energi panas menjadi tenaga listrik yang kemudian dikonversikan menjadi tampilan digital. Ya ini sudah
digital ya. Termometer digital, termometer digital, terus selanjutnya jenis sensor mechanical sensor atau sensor thermal. Sensor thermal menggunakan transducer yang mengubah suhu atau panas menjadi bentuk energi lain, membentukkan bentuk baca. Contoh, termometer mengukur suhu atau suhu relatif terhadap normal. Pengukuran termokouple menggunakan transducer termokouple untuk mengukur perubahan suhu. Sensor menggunakan RTD, resistance temperature dead cross, mengukur perubahan suhu dengan mengukur resistasi kawat RTD yang berubah terhadap suhu. Terus ada sensor mekanik. Sensor mekanik mendeteksi parameter fisik seperti tekanan, kecepatan aliran, cairan, ataupun percepatan, dan memberikan output berupa nilai terukur. Contoh, sensor tekanan mengukur tekanan seperti timbangan dan lain-lain. Terus barometer mengukur tekanan atmosfer. Terus ada altimeter mengukur ketinggian suatu objek di atas permukaan tetap. Sensor aliran cairan mengukur laju aliran cairan. Terus ada sensor aliran gas mengukur kecepatan aliran atau laju aliran gas. Terus ada akselerometer mengukur percepatan dan perlambatan. Misalnya, barometer merkuri bekerja dengan menyeimbangkan tekanan atmosfer terhadap tinggi kolom merkuri dalam tabung kaca. Jika tekanan atmosfer meningkat, merkuri naik, dan sebaliknya. Terus, nah, sensor listrik. Sensor listrik mengukur resistasi arus, tegangan, atau energi listrik, kemudian memberikan output nilai komponen listrik. Contoh, ohmmeter mengukur resistasi. Ada voltmeter mengukur tegangan, terus galvanometer dan ampermeter mengukur arus listrik. Wattmeter mengukur energi listrik yang digunakan oleh rumah atau bisnis. Sebagai contoh, galvanometer bekerja dengan menggunakan medan magnet untuk menggerakkan jarum pengukur yang menunjukkan besar dan arus listrik. Seperti sensor listrik ini seperti sensor cahaya yang biasanya berada di lampu jalan itu. Apabila pada siang hari dia otomatis akan mati, dan apabila pada malam hari dia otomatis akan menyala. Terus sensor kimia. Sensor kimia mendeteksi keberadaan dan konsentrasi zat kimia tertentu dalam suatu lingkungan. Contoh, sensor oksigen mengukur persen oksigen dalam gas atau cairan. Sensor karbon dioksida
mendeteksi karbon CO2. Terus sensor mikro S makro. Sensor transducer dan aktuator terdapat ditentukan dalam skala makro terlihat oleh mata dan mikroskopik. Unggulan sensor mikro lebih efisien, lebih tahan lama, dan lebih andal. Lebih murah untuk diproduksi secara massal, dapat digunakan dalam aplikasi medis dan industri seperti pemantauan glukosa secara real time atau sensor pacu jantung yang mengirim data ke dokter. Salah satu contoh sensor mikro adalah MEMS accelerometer sensor yang digunakan dalam sistem airbag mobil untuk mendeteksi percepatan dalam tiga arah X, Y, dan Z, mengaktifkan kantung udara jika diperlukan. Misalnya, dalam bak depan mobil itu terdapat tekanan yang berlebihan, maka airbag mobil akan keluar dan bisa mengamankan pengemudi apabila terjadi kecelakaan. Terus, kesimpulan, sensor adalah perangkat penting dalam berbagai aspek kehidupan yang mendeteksi energi atau perubahan kondisi lingkungan. Dengan perkembangan teknologi, sensor semakin canggih, lebih kecil, lebih akurat, dan lebih ekonomis untuk berbagai aplikasi, termasuk industri, kesehatan, dan elektronik konsumen. Nah, sampai sini dulu penjelasan tentang sensor. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.